orang-orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Pada hakikatnya hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Semua orang-orang yang beriman mesti harus mendengarkan dan mentaati apa yang menjadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan, yaitu berpuasa atau melakukan saum atau siam di bulan Ramadan ini tanpa terkecuali bagi orang-orang yang tidak ada uzur syar'i di dalamnya. Namun para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam juga adalah agama yang fleksibel. Artinya Islam selain mewajibkan, tetapi dia membolehkan bagi orang-orang tertentu jika memang memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh agama ini. Nah, termasuk adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat di ayat 184, di ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di ayat 184 ini ayat yang berbicara tentang fikih salah satunya, yaitu faman kana maridan. Ini poin yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Meskipun dia orang beriman, tapi kalau fa in kana maridan, apabila dia sakit. Nah, orang yang sakit, para pemirsa sekalian, itu boleh dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tetapi mesti kita lihat dulu bagaimana sakitnya. Kalau hanya sekedar sakit gigi misalnya, atau sekedar mungkin sakit hati misalnya, atau mungkin dia sakit panu misalnya, atau cuman kudisan, itu pun merupakan sakit. Tapi bukan itu yang dimaksud. Sakit yang pertama adalah apabila dia merasakan sakit yang mana sakit ini bisa, kalau dia meneruskan puasanya, maka bisa menyebabkan dirinya binasa. Katakanlah bisa menyebabkan dia pingsan, atau bisa menyebabkan mungkin dia dehidrasi parah misalnya, atau bisa menyebabkan dia bisa jantungnya rusak misalnya, atau paru-parunya bisa tersengal-sengal dan lain sebagainya misalnya. Sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya lebih parah jika dia melanjutkan puasanya misalnya. Atau jika dia berpuasa, pasti sakitnya akan bertambah parah. Nah, maka orang yang seperti ini, dia boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sakitnya orang yang kemungkinan untuk sembuhnya itu tidak ada harapan lagi. Contoh misalnya orang yang sakit parah, tapi menurut dokter orang ini nampaknya tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Maka orang tersebut dia boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tetapi dia harus dibayarkan fidyahnya. Kalau orang yang sakit normal tadi ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Semisal kalau dia sakit,
7 hari misalnya dia tidak berpuasa itu ditinggalkan, nanti berakhirnya bulan Ramadan, di bulan selain bulan Ramadan dia mesti harus menggantikan puasa yang selama ini pernah dia tinggalkan. Tapi kalau bagi orang yang sakit dan itu tidak akan sembuh, maka dia dibayarkan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin setiap harinya 1 orang miskin. Membayar fidyah. Nah, kemudian para pemirsa sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hamil dan juga menyusui ini bisa jadi dia termasuk bagian dari orang yang sakit, kategori orang yang seperti itu karena darurat. Orang yang sedang hamil, jika dia kalau berpuasa, dikhawatirkan janinnya akan mengalami kerusakan atau mungkin hal-hal yang lain, dan itu sudah dikonsultasikan kepada dokter kandungan, orang-orang yang memang ahli di bidangnya misalnya. Jika dia berpuasa, maka bisa menyebabkan janinnya rusak atau perkembangan bayinya akan mengalami kelainan misalnya. Atau orang yang menyusui, jika dia berpuasa, maka susu ASI-nya itu bisa tidak keluar misalnya, sehingga dikhawatirkan berakibat fatal bagi bayinya. Maka orang-orang seperti ini boleh juga mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Hanya para ulama berbeda tentang hukum mereka ini. Dibolehkan mereka ini meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan syarat-syarat. Satu, sebagian ulama mengatakan syarat yang pertama, mereka ini nanti harus mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain tanpa harus membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka cukup membayar fidyah saja tanpa harus menggantinya di bulan Ramadan, ya, di bulan-bulan yang lainnya. Artinya mereka cukup membayar fidyah, memberi makan setiap hari di bulan Ramadan itu, memberi makan orang miskin 1 orangnya setiap hari. Tapi tidak ada kewajiban lagi untuk mengqadha atau menggantinya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ada pendapat yang ketiga, bahwa orang-orang yang menyusui atau hamil, dia wajib membayar fidyah dan juga wajib nanti mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Nah, ini adalah fikih para hadirin sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat bagaimana kondisi orang yang menyusui dan orang yang hamil tersebut. Kalau seandainya ada misal ada seorang wanita itu yang mungkin hampir setiap tahun dia hamil, karena ada wanita yang tidak bisa KB, mungkin atau 1,5 tahun baru selesai, belum selesai menyusui, nanti hamil ada adiknya berikutnya. Kalau setiap tahun dia hamil misalnya, maka akan susah dia untuk mengganti puasa-puasa yang pernah dia tinggalkan. Maka orang-orang seperti ini bisa dengan pendapat yang hanya cukup dengan menggunakan fidyah saja. Tapi kalau dia hamil, setelah itu dia kemudian KB misalnya, maka bisa nanti dia mengqadhanya saja tanpa harus membayar fidyah. Nah, 2 hal ini yang lebih memungkinkan. Kalau mengqadha kemudian membayar fidyah, ini terlalu, nampaknya walaupun ada para ulama yang berpendapat seperti itu, tapi nampaknya agak terlalu berat bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan 2 hal yang disebutkan tadi, yaitu mengqadha dan juga membayar fidyah. Nah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konteks yang masuk dalam kategori maridan. Fa in kana maridan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, orang-orang yang sakit tadi. Yang kedua, au ala safarin, orang yang kedua yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang bersafar. Meskipun para ulama berselisih safarnya seperti apa dan lain sebagainya, tapi kalau kita melihat, karena batasan safar pun para ulama juga berbeda pendapat.
berapa minimal batasan orang tersebut dikatakan bersafar atau dikatakan musafir. Ini pun berbeda-beda para ulama dalam hal jaraknya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa orang yang bersafar, apalagi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, kurang lebih 85 kilometeran, ya, atau minimal 80 km perjalanan, itu dia sudah disebut musafir. Artinya perjalanannya sudah disebut safar. Maka orang-orang yang bersafar, dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Baik safarnya itu misalnya safar yang sangat jauh sekali antar negara misalnya, dan dia mengendarai dengan pesawat yang adem ayam misalnya dan lain sebagainya, maka tetap saja dia dibolehkan. Karena konteksnya bukan kendaraan yang dia pakai, tetapi perjalanan dia. Karena dia adalah seorang musafir, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama, apabila safarnya tidak terlalu susah, safarnya itu artinya mungkin pesawatnya bagus, kendaraannya nyaman, kemudian juga tidak melelahkan, tidak menyusahkan, orang tersebut lebih baik dia berpuasa jika dia mampu. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik. Sebagaimana kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahui, kata Allah. Nah, ini hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua yang dibolehkan dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan dalam konteks ayat 184 yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah-nya ayat 184 tadi. Kemudian ada orang-orang lain yang dia juga boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berat dan mereka tidak punya pilihan lagi untuk bekerja. Selain itulah pekerjaan mereka. Kalau mereka tidak bekerja, maka mereka bisa tidak memiliki sandang pangan dan papan misalnya. Atau mereka tidak mampu untuk membeli makanan jika tidak bekerja. Tetapi pekerjaan ini sangat melelahkan, membuat mereka harus haus, kemudian juga kelaparan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bekerja sebagai pekerja berat seperti ini, mungkin katakanlah tukang contohnya, kemudian juga mungkin orang-orang yang bekerja di tambang misalnya, dan hanya itulah pekerjaan mereka dalam menopang kehidupan mereka sehari-hari, maka sebagian ulama mengatakan boleh mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara malam harinya dia harus tetap berniat untuk berpuasa, kemudian di siang harinya mulai dari subuh, kemudian dia bekerja sekuat tenaga dia. Jika misal dia sampai tengah hari benar-benar tidak kuat, maka dia boleh membatalkannya atau memecahkan puasanya. Jangan berniat dari malam memang tidak berpuasa maksudnya. Artinya dia tetap dianjurkan oleh para ulama berniat dulu berpuasa di malam Ramadan itu. Kemudian setelah itu dia bekerja dan lain sebagainya. Jika benar-benar tidak kuat, maka dia boleh membatalkan puasanya dengan syarat orang tersebut wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan nanti apabila mungkin dia ada waktu-waktu yang dia nanti tidak bekerja lagi. Nah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini pun boleh dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi orang yang dibolehkan, yaitu orang-orang yang bersafar tapi safarnya setiap hari. Contohnya siapa? Contohnya mereka sebagai sopir travel, sebagai sopir truk, sebagai masinis, sebagai pilot dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama membolehkan mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan jika benar-benar mereka tidak kuat untuk melakukan puasa, dengan syarat juga sama, mereka harus menggantinya di bulan-bulan yang lain.
Nanti ada waktu-waktu mereka istirahat, maka di sanalah mereka harus mengqadha atau mengganti puasanya di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Nah, para hadirin sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang mesti harus juga menjadi perhatian kita semua, bahwa jangan sembarangan kita meninggalkan puasa kecuali ada sebab-sebabnya. Karena orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, tanpa sebab, tanpa udzur syar'i, maka sungguh merupakan dosa yang sangat besar yang dia lakukan. Dan terakhir, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang juga boleh meninggalkan puasa adalah seorang yang tua renta. Ini sebenarnya masuk kategori sakit tadi, tapi saya terlupa menyampaikannya, yaitu orang yang tua renta. Apakah dia wanita ataukah dia seorang pria, tapi sudah tua renta, dan kalau berpuasa dia tidak kuat lagi untuk melakukan puasa. Maka orang-orang seperti ini dia boleh meninggalkan puasa dengan syarat membayar fidyah juga setiap hari di setiap Ramadan yang dia tinggalkan. Nah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang insyaallah senantiasa mendapatkan nilai-nilai ketakwaan di bulan Ramadan nantinya, itulah beberapa hal yang perlu kita fahami bersama di dalam menjalankan Ramadan yang insyaallah kurang lebih 5 hari lagi akan kita jumpai. Semoga kita semua mendapatkan harapan yang Allah harapkan kepada kita semua, yaitu la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa live streaming yang berbahagia, demikianlah uraian dari tema orang-orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kepada Allah kita memohon ampun. Dan hadirin sekalian, saya selaku pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.